Presiden Prabowo resmikan pabrik petrokimia. KKP luncurkan dokumen rencana aksi nasional perikanan skala kecil untuk melindungi nelayan. KPK ungkap Abdul Wahid sempat melarikan diri saat OTT. Gerebek narkoba petugas BNN diserang warga Kampung Bahari, Tanjung Priok. Halo, selamat malam pemirsa. Selain 5 informasi tadi, selama 2 jam ke depan kami masih akan menghadirkan informasi menarik lainnya, terutama mengenai agenda Kabinet Merah Putih. Menyapa Indonesia Malam juga akan menghadirkan informasi seputar peristiwa dan berita olahraga. Bersama saya Tiara Dianti dan saya Priska Priscilla. Inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Kita awali dengan informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto meresmikan pabrik petrokimia PT Lotte Chemical Indonesia di Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Banten pada Kamis pagi. Proyek Lotte Chemical Indonesia New Ethylene Project jika beroperasi penuh akan menghasilkan produk hilirisasi minyak dan gas bumi senilai 2 miliar US dollar per tahun. Presiden Prabowo Subianto meresmikan pabrik petrokimia PT Lotte Chemical Indonesia di Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon pada Kamis pagi. Seperti diketahui, proyek Lotte Chemical Indonesia New Ethylene Project di Cilegon merupakan salah satu investasi petrokimia terbesar di Asia Tenggara. Jika pabrik ini beroperasi penuh akan menghasilkan produk hilirisasi minyak dan gas bumi atau migas senilai US dollar 2 miliar per tahun. Proyek ini juga memberikan kontribusi bagi Indonesia, diantaranya mengurangi ketergantungan impor produk petrokimia, menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 40.000 tenaga kerja, meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia lokal, mendorong tumbuhnya industri hilir yang akan menghasilkan produk bernilai tambah tinggi seperti plastik, serat sintetis, dan berbagai komponen industri manufaktur. Ucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, Kamis 6 November 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan pabrik Lotte Chemical Indonesia. Terima kasih. Dari Cilegon, Banten, Dio Malawu, Sinpo TV melaporkan. Kementerian Keuangan bersama Satgasus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri dalam operasi gabungan berhasil mengamankan total 87 kontainer ilegal yang berhubungan dengan kasus crude palm oil atau CPO. Penyelidikan bermula dari lonjakan ekspor komoditas fatty matter yang setelah diperiksa kandungannya tidak sesuai untuk mendapatkan kompensasi bebas pajak. Kementerian Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea Cukai Jak Budi Utama mengungkapkan kronologi pengungkapan ini dilakukan usai mengendus praktik menghindari kewajiban bea ekspor dengan memalsukan dokumen produk yang hendak dikirim. Sebanyak 87 kontainer membuat komoditas fatty matter yang diduga tidak memiliki keabsahan dokumen dari aslinya. Adapun berat bersih barang bukti yang diamankan mencapai 1.802 ton melalui operasi gabungan Direktorat Bea Cukai, Ditjen Pajak dan Satuan Tugas Khusus Optimalisasi Pemasukan Negara Polri. Total kerugian negara yang ditaksir atas praktik ini mencapai 28,7 miliar rupiah dengan operandi yang dilakukan pada tahun ini. Untuk itu, berdasarkan kronologi temuannya, pada tanggal 20 Oktober sampai dengan 25 Oktober 2025, kita telah berhasil melakukan penegahan terhadap 87 kontainer milik PT MMS di Pelabuhan Tanjung Priok. Barang tersebut diberitahukan sebagai fatty matter dengan berat bersih kurang lebih sekitar 1.802 ton atau senilai 28,7 miliar yang pada dokumen awal tidak dikenakan bea keluar dan tidak termasuk larangan pembatasan ekspor.
atau lartas. Secara perspektif penegakan hukum, Kapolri Listio Sigit Prabowo memastikan akan memberikan sanksi hukum bagi para pihak yang terlibat secara aktif dalam praktik ini. Kedepannya pemerintah akan melakukan pendalaman secara menyeluruh terkait kasus penggelapan produk ekspor ini. Dan ternyata celah ini yang kemudian digunakan untuk menyelundupkan, untuk menghindari pajak yang tentunya ini mengakibatkan kerugian negara. Ini yang tentunya akan kita lakukan pendalaman terhadap beberapa perusahaan yang lain, dan nanti apabila memang kita perlukan untuk melakukan proses penegakan hukum dan juga pengembalian kerugian terhadap negara, tentunya ini akan kita lakukan. Sampai saat ini dari satu komoditas vetimeter saja yang tercatat nilai transaksinya mencapai 2,8 triliun rupiah kalau di sana, dan ini akan terus kita kembangkan. Dari Jakarta, Max Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 3 tahun 2025 sebesar 5,04% secara tahunan. Menurut Airlangga, nilai ekonomi pada kuartal ini masih terjaga dan dinilai lebih baik jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 3 tahun 2025 sebesar 5,04% secara tahunan. Menurut Airlangga, nilai persentase ekonomi pada kuartal ini masih terjaga dan lebih baik jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Diketahui pada kuartal 3 tahun 2024 ini, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,95%. Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah perlu melakukan upaya ekstra agar pertumbuhan ekonomi di kuartal selanjutnya dapat mendorong target 5,2%. Diharapkan dengan adanya stimulus yang dianggarkan oleh pemerintah dapat mendongkrak konsumsi di masyarakat. Selain Menko Airlangga, Kepala BPS Amalia Adninggar juga memberikan tanggapannya. Menurut Amalia, salah satu pendorong stabilnya persentase ekonomi kuartal 3 adalah ekspor yang tumbuh di atas 9%. Sebelumnya di kuartal 2 tumbuh negatif 1,38% dan di kuartal 3 tumbuh positif 5,49%. Kuartal 3 kan rata-rata memang pertumbuhan lebih rendah daripada kuartal sebelumnya. Tetapi angka 5,04 itu angka yang baik karena kita bisa bertahan di 5%. Tapi itu kan ya memang di kuartal ketiga kan ada pelemahan, tetapi kalau kita lihat di kuartal keempat itu menaik. Kita lihat inflasinya kan naik di kuartal 3 akhir juga kan sudah menaik inflasinya. Dan kedua, kalau kita lihat ada spike di penjualan. Tadi sudah dirilis kan ya, tadi kan sudah 5,04, pendorongnya salah satunya dari sisi pengeluaran itu kan ada ekspor yang tumbuh di atas 9%, bahkan pengeluaran konsumsi pemerintah sudah membalik positif dari kuartal kedua yang tumbuh negatif minus 1,38 di kuartal kedua. Di kuartal ketiga ini sudah tumbuh positif 5,49%. Kalau di sisi produksi, pertumbuhan ekonomi didorong oleh industri pengolahan yang terus menggeliat 5,54%. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengungkap perkembangan terkini perihal polemik paparan radiasi cesium-137 terhadap hasil laut di kawasan Cikande, Provinsi Banten. Pemerintah juga memastikan ekspor industri udang telah menggunakan standar operasional prosedur dari hulu ke hilir. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Isyartini menegaskan, sejak akhir Oktober lalu, ekspor udang ke Amerika Serikat berhasil dilakukan Indonesia sejak polemik paparan radiasi cesium-137 di Cikande, Provinsi Banten terjadi. Isyartini memastikan industri udang asal Cikande telah bebas dari kontaminasi radioaktif C137. Hingga kini Kementerian Kelautan dan Perikanan terus mengembalikan reputasi mengenai dunia ekspor udang bagi Amerika Serikat dengan melakukan komunikasi intens bersama para asosiasi pembeli udang serta pihak regulator di Amerika Serikat. Kita semua sudah bisa melewati isu cesium-137 yang 2-3 bulan terakhir ini istilahnya mendera di sektor
industri udang. Namun alhamdulillah sejak 31 Oktober kita sudah bisa lakukan ekspor perdana sehingga udang kita masih bisa udang kita sudah bisa kembali masuk ke pasar Amerika. Kalau kita mau mengembalikan reputasi, kita harus tunjukkan kalau sistem kita udah robust, kita ini kuat ya. Kita SOP ini kita jaga dari hulu sampai hilir sampai dia berangkat ya. SOP kita jaga, kita sudah pastikan itu, kita sudah jamin bahwa sudah semuanya terbebas dari kontaminasi. Tentu nanti pasar akan menerima dan semakin positif. Semakin banyak yang kita udah terima di sana masuk lolos, udah akan semakin baik lagi ya. Di samping kami juga melakukan komunikasi dengan asosiasi buyer di sana, kemudian terutama dengan regulator di sana untuk bisa memberikan pemahaman kepada pasar di sana bahwa Indonesia itu sudah comply. Dari Jakarta, Max Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Kini pemerintah tengah mengkaji skema pembagian beban penanganan masalah keuangan kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. CEO Danantara Rosan Ruslani mengungkapkan nantinya WUSH akan memiliki porsi di mana public service obligation akan menjadi tanggungan pemerintah. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Ruslani menjelaskan saat ini pemerintah bersama Danantara tengah mengkaji rencana penyuntikan dana kewajiban pelayanan publik atau Public Service Obligation yang berasal dari APBN untuk membiayai operasional kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. Pembahasan mengenai penggunaan dana PSO untuk WUSH ini dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Ya, kan ini juga udah koordinasi kita juga tadi dengan sangat baik ya. Semua untuk kedepannya mengenai WUSH ini nanti memang ada porsi yang memang public service obligation yang akan ditanggung oleh pemerintah, dan juga ada yang sarananya ini yang akan ditanggung oleh bersama-sama lah gitu ya. Pak, tapi yang ini opsinya dong, tapi opsinya itu berarti yang PSO apa pengalihan prasarana WUSH Pak yang akan diambil? Ya ini sedang kita matangkan lah ya, tapi tadi sampaikan ya adalah pemerintah masih hadir, nanti kalau yang kan itu juga ada undang-undangnya juga memang untuk sarana untuk prasarana dan juga untuk transportasi itu memang adalah tanggung jawab pemerintah. Tapi untuk sarananya dan juga operasionalnya ya mungkin bisa di BUMN atau dunia usaha. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk memperkuat pendidikan vokasi demi menciptakan sumber daya manusia yang dapat bekerja di dalam maupun luar negeri. Ini adalah salah satu strategi utama pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan mengatasi tingkat pengangguran. Pemerintah menyiapkan strategi untuk menyesuaikan dunia pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan, langkah ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya menekan angka kemiskinan melalui penguatan sektor pendidikan. Pernyataan itu disampaikan usai rapat terbatas bersama Presiden di Istana Negara Jakarta pada Rabu 5 November 2025. Pratikno menjelaskan pemerintah akan memperkuat pendidikan vokasi agar lulusan sekolah vokasi maupun universitas dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja baik di dalam maupun luar negeri. Ia menegaskan pentingnya sinkronisasi antara dunia pendidikan dan industri untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia. Jadi bagaimana kita mematchingkan antara supply side di sektor pendidikan dengan demand side di sektor tenaga kerja. Baik itu tenaga kerja di dalam negeri maupun tenaga kerja di luar negeri. Makanya tadi disampaikan termasuk adalah bagian dari penyiapan kemampuan berbahasa, mengenal budaya selain kemampuan teknis. Dan ini dilakukan secara sinergis, melibatkan banyak sekali kementerian, karena ini bukan berbicara dari supply side di sektor pendidikan, tapi juga demand side di sektor tenaga kerja. Itu penugasan yang paling utama bagi bagian. Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menambahkan bahwa pendidikan menjadi kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Pemerintah akan memperbanyak pelatihan vokasi bagi lulusan SMA dan SMK, serta merevitalisasi sekolah-sekolah vokasi.
Presiden Prabowo juga memberikan keleluasaan penggunaan anggaran negara untuk memperkuat kapasitas pendidikan vokasi dan sistem pendidikan nasional secara umum. Kita akan melibatkan balai-balai pelatihan negeri, pemerintah punya, maupun balai-balai latihan kerja swasta untuk bisa terserap dengan kebutuhan pasar kerja. Yang kedua, perintah Presiden untuk melakukan revitalisasi sekolah vokasi, di mana kurikulum pendidikan dan juga pengelolaan pendidikan berorientasi pada persiapan menghadapi serapan lapangan kerja dan dunia kerja. Termasuk Presiden minta supaya selain bahasa Indonesia, bahasa asing, Inggris, Arab menjadi salah satu kewajiban bagi sekolah-sekolah untuk menerapkan itu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR memutuskan untuk meminta Sekretariat Jenderal DPR agar memotong anggaran reses bagi para registrator. Keputusan ini dilakukan karena dana reses bersentuhan langsung dengan masyarakat dan berpotensi menjadi perhatian publik. Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR menggelar sidang pembacaan putusan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam sidang tersebut, Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan untuk memangkas BG dana reses menjadi 22 titik wilayah. Putusan itu merupakan inisiasi MKD sendiri, tanpa adanya pengaduan, mengingat dana reses bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga berpotensi dapat menjadi perhatian publik. Hal ini juga menyikapi dinamika di masyarakat untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan dana reses. Bahwa dana reses adalah anggaran resmi yang diberikan kepada anggota Dewan, DPR, DPRD untuk membiayai kegiatan kerja di daerah pemilihannya selama masa reses. Tujuannya adalah untuk menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, mendengarkan keluhan, serta menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan yang disampaikan oleh konstituen secara langsung. 2. Bahwa mengingat dinamika yang terjadi tentang dana reses yang dilakukan oleh anggota tahun 2025, MKD merasa perlu untuk melakukan pengawasan dan menyikapi dinamika di masyarakat untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan dana tersebut dan menggelar sidang MKD dengan perkara tanpa pengaduan. 3. Pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan bahwa setelah melakukan kajian dan penelusuran data atas keadaan dana reses yang telah menjadi perhatian publik, Mahkamah Kehormatan Dewan menyampaikan pertimbangan sebagai berikut. 1. Menimbang atas pelaksanaan reses bersentuhan langsung dengan masyarakat dan berpotensi menjadi perhatian publik yang dapat membuat kondisivitas dan ketertiban sosial terganggu. 2. Bahwa menimbang dana reses diperuntukkan untuk menyerap aspirasi masyarakat yang berada di setiap dapil anggota harus dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya kepada anggota DPR RI. 3. Bahwa dalam persidangan Majelis MKD menimbang titik reses tahun 2025 dinilai menjadi tidak efektif. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava Rizkyado, Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Kehutanan Indonesia, Raja Juli Antony menghadiri United for Wildlife Global Summit dan pertemuan tingkat tinggi menteri di Rio de Janeiro, Brazil dalam agenda COP30. Menteri Raja Antony menegaskan kembali komitmen kuat pemerintah Indonesia terhadap pengakuan hutan adat. United for Wildlife Global Summit dan High Level Ministerial Round the Table adalah pertemuan bergengsi yang diselenggarakan oleh Yayasan Kerajaan Pangeran dan Putri Wales di Rio de Janeiro, Brazil. Forum ini dihadiri oleh Yang Mulia Pangeran William beserta delegasi dari berbagai negara dan organisasi internasional.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan dalam sambutannya bahwa perlindungan keanekaragaman hayati dan percepatan pengakuan hutan adat merupakan bagian integral dari strategi nasional Indonesia untuk memerangi kejahatan lingkungan dan memperkuat tata kelola hutan berbasis masyarakat. Dalam forum tersebut, Menteri Kehutanan menjelaskan bahwa pada Maret 2025, Indonesia telah membentuk Satuan Tugas Khusus Percepatan Pengakuan Hutan Adat. Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan target untuk mengakui 1,4 juta hektar hutan adat baru selama periode 2025-2029. Tentu saja Pak Hasyim sebagai utusan khusus Presiden menyampaikan kepada seluruh delegasi dari dunia bahwa Indonesia bergabung dengan inisiatif yang diselenggarakan oleh teman-teman Brazil untuk bersama-sama memerangi perdagangan satwa liar secara internasional. Saya berharap dengan kerjasama antar negara ini, maka kita benar-benar dapat menghalang, mencegah agar satwa liar kita diperdagangkan secara ilegal, harimau, orangutan, dan lain sebagainya, diperjualbelikan ke luar. Begini ya. Terkait tadi target hutan adat, Pak? Ya, alhamdulillah Indonesia diakui sebagai negara yang sangat peduli dengan hak-hak masyarakat adat. Dan kita diberikan panggung tadi untuk secara resmi mengumumkan atas nama Presiden Prabowo Subianto. Saya tadi umumkan bahwa kita memiliki komitmen untuk memberikan hutan adat kepada seluas 1,4 hektar kepada seluruh masyarakat adat. Raja Juli juga menyerukan kerjasama lintas batas dan pertukaran data global untuk mengatasi kejahatan lingkungan serta perdagangan satwa liar ilegal dan deforestasi. Dari Rio, Brazil, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau BP Taskin, Budiman Sujatmiko menyampaikan laporan hasil kerja lembaganya selama 1 tahun terakhir kepada Presiden Prabowo Subianto, termasuk penyusunan rencana induk pengentasan kemiskinan nasional. Budiman menjelaskan bahwa rapat ini menjadi ajang laporan hasil penugasan yang diberikan Presiden sejak pembentukan BP Taskin. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sujatmiko, terlihat berada di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu siang. Kepada awak media, Budiman Sujatmiko mengungkapkan akan melaporkan hasil-hasil penugasan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya adalah melaporkan hasil rencana induk untuk percepatan pengentasan kemiskinan. Kemarin kebetulan memang kan presentasi beberapa menteri, kebetulan dari BP Taskin, kemarin belum sempat karena sudah harus istirahat maghrib, ya melaporkan hasil-hasil yang penugasan yang diberikan oleh Bapak Presiden selama setahun terakhir ini kepada badan kami, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, yang mana sesuai dengan Perpres 163 tahun 2024, tugas kami menyusun rencana induk. Kami akan melaporkan hasil rencana induk yang sudah kami susun, sudah jadi lama. Kami akan laporkan, dan kerjaan-kerjaan lain koordinasi dengan berbagai macam kementerian dan lembaga dan juga pemerintah daerah mengenai pengentasan program-program percepatannya pengentasan kemiskinan, dan menunggu arahan dari beliau langsung tentang apa yang akan menjadi tugas-tugas BP Taskin berikutnya. Lebih lanjut, Budiman Sujatmiko juga menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait prioritas program untuk BP Taskin berikutnya. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. BMKG mendeteksi fenomena iklim La Nina dan siklon tropis yang berdampak pada cuaca di Indonesia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memimpin langsung apel tanggap darurat di Markas Komando Brimob Kelapa II, Kota Depok. Sebanyak 155.938 personel gabungan dari Polri, TNI, BNPB, BPBD, dan BMKG mengikuti apel tanggap darurat untuk mengentaskan pentingnya kesiapan seluruh jajaran Polri dalam menghadapi ancaman bencana. Apel ini digelar sebagai bentuk kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi potensi bencana akibat fenomena La Nina yang diprediksi melanda Indonesia mulai November 2025 hingga Februari 2026. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memimpin langsung apel tersebut dan menegaskan pentingnya kesiapan seluruh jajaran Polri dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi.
Kapolri menyebut dampak bencana alam tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerugian ekonomi, tetapi juga meninggalkan trauma psikologis serta mengganggu kehidupan sosial masyarakat. Karena itu diperlukan langkah strategis yang komprehensif, responsif, dan berkesinambungan untuk mencegah serta menanggulangi potensi bencana di seluruh wilayah Indonesia. Secara serentak melaksanakan apel dalam rangka persiapan menghadapi bencana, di mana kita mendapatkan informasi bahwa saat ini kita akan masuk musim La Nina, di mana kemungkinan kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu di beberapa wilayah sudah banyak sekali terjadi bencana, baik itu banjir, kemudian juga longsor, sehingga mengakibatkan beberapa orang meninggal, kemudian juga ada yang hanyut, dan juga ada yang terdampak. Oleh karena itu, hari ini kami melaksanakan apel gabungan bersama-sama dengan seluruh personil, bersama rekan-rekan dari TNI, dari Basarnas, BMKG, BNPB untuk mempersiapkan dan mengantisipasi potensi terjadinya gangguan bencana. Bagaimana kita ketahui bahwa prediksi akan ada peningkatan hujan, khususnya di bulan Oktober sampai dengan Januari, dan tentunya kita harus mempersiapkan kesiapan personil kita untuk mengantisipasi sewaktu-waktu dibutuhkan di lapangan. Berdasarkan data BMKG, sekitar 43,8% wilayah Indonesia telah memasuki musim penghujan. Puncaknya diperkirakan terjadi antara November 2025 hingga Januari 2026. Dengan potensi peningkatan curah hujan yang dapat memicu bencana seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan gelombang tinggi. Wilayah rawan diantaranya meliputi Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Dari Depok, Jawa Barat, Muhammad Iswanto, Simpo TV melaporkan. Pengembangan perpustakaan modern di sekolah rakyat. Informasi lengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam dan informasi kami lanjutkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan meluncurkan dokumen Rencana Aksi Nasional Perikanan Skala Kecil atau RAN-PPSK sebagai upaya mendorong kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan untuk melindungi dan berdayakan nelayan kecil. Melalui program ini, KKP juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan bagi nelayan dan awak kapal perikanan. Seperti yang disampaikan dalam acara peluncuran, RAN BPSK menjadi dokumen penting dari hasil kolaborasi antara pemerintah, lembaga pembangunan, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat. Program ini merupakan langkah nyata KKP untuk mewujudkan kebijakan berbasis riset dan bukti ilmiah, sekaligus mendorong perlindungan serta kesejahteraan nelayan skala kecil. Selain peluncuran dokumen, juga dilakukan penandatanganan kerjasama antara KKP dan BPJS Ketenagakerjaan untuk menjamin para nelayan dan awak kapal perikanan terlindungi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Melalui sinergi dengan berbagai pihak, KKP menegaskan komitmennya untuk membangun perikanan berkelanjutan, meningkatkan kapasitas pelaku usaha kecil, dan memastikan keseimbangan antara kesejahteraan ekonomi serta kelestarian sumber daya laut. Dari awal kerjasama kita, secara resmi dalam implementasinya dengan BPJS Ketenagakerjaan sudah berjalan, khususnya terhadap awak kapal perikanan yang sebelum berangkat melaut mereka ada persyaratan khusus kapal itu keluar, para awak kapal perikanannya sudah menjadi bagian dari perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Nah, untuk program yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan tentunya nanti akan diselaraskan dengan program asuransi nelayan yang kriterianya sendiri terhadap nelayan penerima pastinya akan diprioritaskan kepada nelayan-nelayan yang beraktivitas armada kapalnya itu paling besar 5 gross ton, artinya di bawah 5 gross ton. Kemudian kami juga nanti akan memastikan kembali terhadap kategori nelayan kecil, kemudian mereka memiliki pendataan di Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui pendataan Kusuka. Jadi mereka nelayan itu terdata, karena kita mengetahui banyak masyarakat kita memang memiliki KTP tapi tertulis nelayan, tapi faktualnya itu memang tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan. Jadi dibuktikan dengan kita melakukan pendataan Kusuka nelayan. Mudah-mudahan program ini akan seiring sejalan dengan dimulainya secara resmi PKS yang dikerjasamakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan BPJS Ketenagakerjaan supaya lebih masif lagi menjangkau tidak hanya di pelabuhan-pelabuhan tapi juga di sepanjang pesisir kabupaten kota di mana nelayan-nelayan kecil itu berada. Dari Jakarta, Mariska Runabayu, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya di mana Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan pentingnya kolaborasi untuk memperkuat literasi dan pendidikan sosial melalui pengembangan perpustakaan modern di sekolah rakyat. Hal ini disampaikan Mensos dalam audiensi dengan Perpustakaan Nasional RI pada 4 November 2025. Kementerian Sosial terus memperkuat kolaborasi lintas lembaga dengan Perpustakaan Nasional RI. Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, melakukan audiensi dengan Perpustakaan Nasional pada Selasa 4 November 2025. Dalam kesempatan itu, Mensos atau yang akrab disapa Gus Ipul menekankan pentingnya kolaborasi untuk memperkuat literasi dan pendidikan sosial melalui pengembangan perpustakaan modern di sekolah rakyat. Desain dan pengelolaan perpustakaan di sekolah rakyat akan dipercayakan langsung kepada Perpustakaan Nasional RI. Hal ini dilakukan guna agar sejak awal memenuhi standar fungsi dan tujuan pemberdayaan sosial. Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional RI, Aminuddin Aziz, menyambut baik sinergi tersebut dan menegaskan komitmen Perpustakaan Nasional dalam mendukung upaya penguatan literasi inklusif sebagai bagian dari pembangunan manusia Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya mengembangkan transportasi massal nasional, termasuk jalur kereta Trans Sumatera, Trans Kalimantan, dan Trans Sulawesi. Ia juga menyetujui penambahan 30 rangkaian kereta baru di Jabodetabek dengan dukungan investasi 5 triliun rupiah. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam pengembangan infrastruktur transportasi massal nasional, termasuk pembangunan jalur kereta api lintas pulau seperti Trans Sumatera, Trans Kalimantan, dan Trans Sulawesi. Pernyataan ini disampaikannya usai meresmikan stasiun Tanah Abang baru di Jakarta pada Senin 4 November 2025. Prabowo menilai pembangunan jaringan kereta api strategis untuk menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi. Ia menyebut moda transportasi ini bukan sekedar simbol kemajuan, tetapi juga alat pemerataan kesejahteraan rakyat di berbagai wilayah. Kita akan perbesar di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi. Karena dengan kereta api, biaya logistik akan turun, biaya ekonomi akan turun, kita akan kompetitif, ya kan? Kesejahteraan akan meningkat. Jadi nanti saya kasih petunjuk ke Menko Infrastruktur, ya. Rencanakan yang baik. Trans Sumatera Railway, Trans Kalimantan Railway, Trans Sulawesi Railway. Kereta api kita ini tidak kalah dengan kereta api dimanapun. Tentunya kita harus amankan semua kekayaan kita. Dan kereta api akhirnya menjadi salah satu faktor membantu rakyat menengah dan rakyat bawah. Kalau orang kaya dia bisa naik pesawat, dia bisa naik. Tapi rakyat sebagian besar akan merasa manfaat daripada kereta api. Selain itu, Prabowo menyetujui penambahan 30 rangkaian kereta baru untuk Jabodetabek dengan dukungan investasi 5 triliun rupiah dari PT KAI.
Ia menargetkan proyek ini selesai maksimal 1 tahun dan menekankan pentingnya semangat optimisme nasional dalam membangun kemampuan bangsa sendiri. 4,8 triliun. Benar. Saya setujui. Bahkan saya alokasi. Bahkan beliau ajukan 4,8 T. Saya setujui. Tidak 4,8, 5 T saya setujui. Kalau untuk rakyat banyak, saya tidak ragu-ragu. Uangnya kita hemat, tapi kepentingan rakyat di atas segala kepentingan. Jadi kita ini ya sebagai bangsa ya, cobalah kalau anak bangsa berbuat yang baik, yang hebat, yang dikagumi bangsa lain, yang ya kita juga hormati dan kita hargai gitu loh, ya. Rendah hati boleh, jangan rendah diri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah menegaskan komitmen untuk memperkuat transportasi publik melalui subsidi operasional hingga 60%. Langkah ini bertujuan meringankan beban masyarakat dan meningkatkan aksesibilitas serta kesejahteraan rakyat. Saat meresmikan stasiun Tanah Abang baru di Jakarta pada Senin 4 November, pemerintah menegaskan komitmen memperkuat transportasi publik sebagai bagian dari pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan. Salah satu bentuk dukungan nyata adalah subsidi operasional kereta api hingga 60% untuk meringankan beban masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa subsidi transportasi publik bukan sekadar hitung-hitungan ekonomi, melainkan kewajiban pemerintah menjalankan fungsi public service obligation. Transportasi massal termasuk kereta api dinilai vital untuk efisiensi logistik, menekan biaya ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tadi disampaikan oleh Menteri Perhubungan, semua kereta api kita, pemerintah subsidi 60%. Semua public transport di seluruh dunia, itu jangan dihitung untung rugi enggak. Hitung manfaat enggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligation. Kalau untuk rakyat banyak, saya tidak ragu-ragu. Akan kita perluas, akan kita perbesar transportasi massal. Pemerintah juga berencana menambah 30 rangkaian kereta baru di Jabodetabek, serta memperluas jaringan ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa. Langkah ini sejalan dengan agenda besar pemerintah untuk menghadirkan negara di tengah rakyat, memastikan pembangunan berkeadilan, dan memanfaatkan kekayaan negara demi kesejahteraan bersama. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pengguna KRL Jabodetabek, Eni, menyambut positif revitalisasi stasiun Tanah Abang yang dilakukan. Ia menilai kondisi stasiun dan kereta kini lebih nyaman, terjangkau, serta berharap adanya penambahan lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil. Saat ditemui di stasiun Tanah Abang, pengguna KRL Jabodetabek, Eni menyampaikan rasa senangnya atas revitalisasi stasiun Tanah Abang yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, stasiun kini terlihat lebih modern dan nyaman untuk para penumpang. Sebagai seorang make-up artis yang rutin menggunakan KRL, Eni menilai kondisi stasiun dan kereta sekarang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ia juga mengapresiasi tarif dan fasilitas KRL yang kini terjangkau, serta nyaman untuk digunakan. Eni menambahkan, penambahan 30 rangkaian KRL baru di Jabodetabek merupakan langkah yang positif bagi masyarakat pengguna transportasi umum. Aku sering menggunakan KRL ini setiap hari atau pokoknya setiap hari lah aku menggunakan kereta ini. Bagus setiap Pak. hari, setiap hari menggunakan KRL. Oh, bagus sekali, bagus banget. Dan nyaman, lebih nyaman dibandingin dulu ya sebelum direnovasi. 3.500. Iya. Bu, setelah Ibu naik kereta, bagaimana kondisi gerbongnya, Bu? Bagus, enak, ada AC-nya kan, jadi nyaman lah walaupun penuh-penuh gitu. Bu, rencananya kan Bapak Presiden akan menambah gerbong kereta nih, dan juga akan menambah unit kereta api. Bagaimana pendapat Ibu? Senang sekali, senang banget ditambah lagi, apalagi gerbong wanita ya, yang cuma satu kan, mesti ditambah lagi. Buat yang ya lansia kan kadang-kadang ada ya, malah kurang duduk, wanita hamil juga ya.
Pak Prabowo, saya sih pengen diperhatiin aja rakyat-rakyat kecil ya. Terus lapangan pekerjaan ditambah lagi ya lowongan pekerjaan. Karena kan sekarang banyak yang nganggur ya Kak ya. Saya pengen tuh Pak Presiden membuka lapangan kerjaan buat rakyat-rakyat yang kecil, buat orang-orang yang baru lulus SMA yang nggak bisa kuliah kan. Di akhir perbincangan, Eni menyampaikan harapannya kepada Presiden Prabowo Subianto agar kedepannya bisa menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat kecil. Ia berharap langkah tersebut bisa membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat secara lebih luas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon melaporkan perkembangan proses penetapan gelar pahlawan nasional kepada Presiden Prabowo Subianto. Terdapat 49 nama calon pahlawan nasional yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil kajian dari tim peneliti dan pengkaji gelar pusat. Menjelang Hari Pahlawan yang akan diperingati pada tanggal 10 November 2025 mendatang, Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Fadlizon melaporkan perkembangan proses penetapan pahlawan nasional kepada Presiden Prabowo Subianto. Fadlizon menyampaikan total ada 49 nama yang akan mendapatkan gelar pahlawan nasional. 40 nama calon pahlawan yang dinilai telah memenuhi syarat dan 9 nama calon pahlawan yang merupakan pengusulan dari gelar pahlawan sebelumnya. Pemilihan 49 calon pahlawan ini telah melewati sejumlah tahapan, mulai dari pengusulan pemerintah daerah, instansi pemerintah, tahap penelitian dan pengkajian oleh tim peneliti dan pengkaji gelar daerah, kemudian oleh tim peneliti dan pengkaji gelar tingkat pusat. Saya sebagai Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan, tadi telah menyampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pemberian anugerah gelar kepahlawanan nasional yang memang ini dilaksanakan sudah merupakan kegiatan rutin dalam rangka Hari Pahlawan 2025. Jadi proses dari pengusulan pahlawan nasional ini adalah proses dari bawah, dari masyarakat, dari kabupaten kota, kemudian di sana ada tim peneliti yang terdiri dari para pakar dari berbagai latar belakang. Setelah dari kabupaten kota ke provinsi, di sana ada juga tim peneliti, akademisi, dan juga sejumlah tokoh yang menilai TP2GD. Ya. Kemudian setelah itu kepada TP2GP di Kementerian Sosial. Dan Dewan Gelar GTK, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan, ya, telah menerima ini dari Kementerian Sosial yang juga merupakan hasil kajian dari TP2GP. Ada 40 nama calon pahlawan nasional yang dianggap telah memenuhi syarat dan ada 9 nama yang merupakan bawaan carry over dari yang sebelumnya. Jadi totalnya ada 49 nama. Adapun hasil kajian dari TP2GP kemudian diserahkan kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan diteruskan kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Kehormatan Fadlizon. Nama-nama yang telah masuk dalam Dewan GTK ini kemudian diserahkan kepada Presiden untuk finalisasi. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan kerja ke PT Mitra Tani 27 di Jember pada Rabu 5 November 2025. Perusahaan ini merupakan salah satu produsen dan eksportir edamame terbesar di Indonesia. Komoditas ini terbukti mampu menembus pasar internasional dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Dalam kunjungan tersebut, Menko Pangan melihat langsung proses pengelolaan edamame yang dilakukan dengan teknologi modern dan standar higienis yang ketat. Edamame sendiri merupakan komoditas non-karbohidrat yang kaya nutrisi, mengandung protein tinggi, dan mulai dilirik sebagai sumber pangan alternatif bernilai ekonomi tinggi. Produk ini telah diekspor ke sejumlah negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. PT Mitra Tani 27 menjadi contoh kesuksesan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam pengembangan komoditas pertanian yang berorientasi ekspor. Melalui produksi yang terintegrasi, perusahaan ini mampu memberikan multiplier efek bagi petani lokal dan meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri. Menko Pangan, Zulkifli Hasan,
menyampaikan bahwa edamame dapat menjadi bagian penting dalam visi ketahanan pangan nasional. Dengan inovasi dan teknologi, komoditas non-karbohidrat seperti edamame mampu memperkuat perekonomian sekaligus menjadi kebanggaan produk pangan Indonesia di mata dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Mendagri Muhammad Tito Karnavian membuka kursus pemantapan pimpinan daerah atau KPPD gelombang 2 2025 di Lemhanas, Republik Indonesia Jakarta pada Rabu 5 November 2025. Tito mengungkapkan kepala daerah memegang peran sentral dalam mengelola pemerintahan di wilayahnya. Dalam kesempatan itu, ia bertindak sebagai inspektur upacara pembukaan kursus tersebut. Tito mendorong para kepala daerah untuk terus meningkatkan kapabilitas dan kualitas tata kelola pemerintahan di wilayah masing-masing. Tito mengungkapkan kepala daerah memegang peran sentral dalam mengelola pemerintahan di wilayahnya, terutama mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kompleksitas administrasi yang tinggi. Berbeda dengan negara besar berbasis daratan seperti China, India, dan Amerika Serikat, tantangan Indonesia jauh lebih besar. Kondisi geografis yang terdiri atas ribuan pulau membuat pengelolaan pemerintahan menjadi lebih menantang. Ia menambahkan, kebijakan kepala daerah berdampak langsung pada masyarakat. Oleh karena itu, kemampuan kepala daerah perlu terus diperkuat. Terlebih, kepala daerah yang terpilih dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada memiliki latar belakang beragam. Tidak hanya dari kalangan birokrat, tetapi juga pengusaha, artis, hingga seniman. Pada hari ini, Rabu, tanggal 5 November 2025, pukul 7.35 WIB, kursus pemantapan pimpinan daerah angkatan kedua tahun 2025 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Dalam momen itu, Mendagri juga mengenang masa ketika dirinya menjadi peserta program pendidikan singkat angkatan Lemhanas selama 6 bulan pada 2011 dan berhasil menjadi peserta terbaik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar resmi mencanangkan program 10.000 hunian pekerja dengan melakukan groundbreaking pembangunan geria pekerja Pasar Minggu pada Selasa di Jakarta. Program tersebut merupakan koordinasi antara Kemenko PM bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk membantu para pekerja memiliki hunian pertama. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat bersama BPJS Ketenagakerjaan resmi mengusulkan program 10.000 hunian untuk membantu pekerja memiliki hunian terjangkau. Menko Muhaimin menjelaskan pembangunan geria pekerja Pasar Minggu menjadi titik awal dimulainya program pembangunan 10.000 hunian pekerja yang akan menjadi solusi atas sejumlah masalah yang dihadapi para pekerja secara sekaligus. Dirinya juga menuturkan program ini sejalan dengan semangat Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan setiap pekerja memperoleh kemudahan untuk memiliki hunian pertama. Suasana yang kondusif untuk menghasilkan produktivitas pekerja ini penting agar para pekerja kita tidak terus mengalami pengerusan produktivitas akibat biaya hidup yang tinggi, sarana transportasi yang jauh, dan tentu saja hunian yang memadai. Langkah kita ini adalah upaya bersama sebagai wujud komitmen kita untuk mayoritas pekerja yang belum memiliki hunian terjangkau, terutama yang dekat dengan lokasi transportasi serta tempat kerja umum mereka. Sebelumnya, sejumlah permasalahan yang dialami pekerja yakni biaya komuter yang tinggi, jumlah kecelakaan pekerja menuju tempat kerja yang tinggi, hingga sulitnya kelas pekerja memiliki hunian pertama. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan berbasis survei biaya hidup Badan Pusat Statistik, rata-rata biaya transportasi di Indonesia mencapai 12,46% dari total pengeluaran rumah tangga bulanan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kabar baik untuk Anda di mana jelang akhir tahun, pemerintah mulai menyiapkan persiapan arus mudik libur Natal dan Tahun Baru. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan pihaknya telah menyiapkan berbagai aspek penunjang dalam menyambut Nataru. Salah satunya adalah diskon tarif tol. Pemerintah mulai menyiapkan berbagai aspek penunjang untuk menyambut periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Sebagai lembaga teknis, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pihaknya akan menyiapkan penunjang infrastruktur selain layanan jalan tol. Adapun pihaknya juga turut menghadirkan adanya potongan tarif jalan tol selama periode libur Natal dan Tahun Baru ke depannya. Diketahui Dodi menyebut dirinya telah berkomunikasi langsung dengan pihak pemilik Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT dan nantinya akan diumumkan apabila seluruh kesiapan telah dimatangkan. Tapi kita sudah mulai bicara dengan para pemilik badan usaha jalan tol dan mulai awal Oktober itu. Karena kan saya sampaikan juga dalam semua kesempatan bahwa kalau minta tarif tol itu yang tergerus adalah profit and loss-nya BUJT gitu. Mungkin antara besar kecil itu kan relatif ya. Mungkin ruas-ruas tol yang memang tidak terlalu keras maka akan merasa keberatan. Tapi biasanya kita setelah diskusi dan diskusi sudah mulai dari bulan itu. Mudah-mudahan paling lambat akhir-akhir November kita bisa bersurat resmi ke Menteri Ekonomi apa yang kita bisa berikan untuk menghadapi puncak Nataru dan mudik Lebaran. Biasanya timingnya beda-beda kan, Nataru kapan gitu, untuk nanti Lebaran kapan. Biasanya begitu. Ada. Karena itu kan diskusinya tadi saya bilang kan sudah mulai dari bulan Oktober. Selain diskon tarif jalan tol, pihaknya juga akan menambahkan fasilitas lainnya seperti toilet dan juga posko istirahat yang ada di rest area. Pihaknya juga akan menyiapkan ruas-ruas jalan, baik nasional maupun ruas tol terbebas, dari jalan berlubang maupun rusak. Dari Jawa Barat, Max Simpo TV melaporkan. Gerakan Tanam Padi, Gubernur Malut dorong swasembada pangan. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya di mana Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka korupsi dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Selain Abdul Wahid dalam kasus tersebut, KPK juga menetapkan 2 tersangka lainnya, yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertahanan Riau, serta tenaga ahli Gubernur Riau. KPK telah menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid dan 2 orang lainnya sebagai tersangka korupsi terkait dugaan pemerasan biaya penambahan anggaran unit kerja di Dinas PUPR PKPP Riau. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan 3 tersangka tersebut dijerat pasal 12E, 12F, dan atau 12B. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jungto Pasal 55 Ayat ke-1 KUHP. Ketiga tersangka pun akan dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak Selasa 4 November hingga 23 November mendatang. Di samping itu, KPK juga menyita uang sejumlah 1,6 miliar rupiah yang terdiri dari pecahan mata uang rupiah, dolar Amerika Serikat, dan pound sterling yang diduga diberikan kepada kepala daerah. Tim KPK mendapatkan informasi bahwa pada Mei 2025 terjadi pertemuan di salah satu kafe di Kabupaten Pekanbaru, di kota Pekanbaru, antara saudara FRY selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan atau disingkat PUPR PKPP Provinsi Riau dengan 6 Kepala UPT wilayah 1 sampai dengan 6 Dinas PUPR PKPP untuk membahas kesanggupan pemberian fee yang akan diberikan kepada saudara AW selaku Gubernur Riau, yakni sebesar
2,5%. Fee tersebut atas penambahan anggaran tahun 2025 yang dialokasikan pada UPT jalan dan jembatan wilayah 1 sampai dengan 6 di Dinas PUPR PKPP yang semula 71,6 miliar menjadi 177,4 miliar. Dari Jakarta, Sri Dewi Adayani, Butia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan proses operasi tangkap tangan dalam dugaan kasus korupsi Gubernur Riau sempat berlangsung dramatis. Hal itu dikarenakan Gubernur Riau sempat melarikan diri untuk menghindari operasi tangkap tangan oleh KPK sebelum akhirnya berhasil diringkus di sebuah kafe. KPK telah menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid dan 2 orang lainnya sebagai tersangka korupsi terkait dugaan pemerasan biaya penambahan anggaran unit kerja di Dinas PUPR PKPP Riau. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan 3 tersangka tersebut dijerat pasal 12E, 12F, dan atau 12B. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jungto Pasal 55 Ayat ke-1 KUHP. Ketiga tersangka pun akan dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak Selasa 4 November hingga 23 November mendatang. Di samping itu, KPK juga menyita uang sejumlah 1,6 miliar rupiah yang terdiri dari pecahan mata uang rupiah, dolar Amerika Serikat, dan pound sterling yang diduga diberikan kepada kepala daerah. Tim KPK selanjutnya bergerak mencari saudara AW yang diduga bersembunyi. Bahwa kemudian tim KPK berhasil mengamankan saudara AW di salah satu kafe di Riau. Tim KPK juga mengamankan saudara TM selaku orang kepercayaan Gubernur Riau di sekitar lokasi tersebut. Sesaat setelah mengamankan saudara AW dan saudara TM secara paralel, tim KPK juga bergerak melakukan penggeledahan dan menyegel rumah saudara AW di wilayah Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Sri Dewi Adayani, Butia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKB, Cucun Ahmad Syamsur Rizal, menyayangkan kadernya yang merupakan Gubernur Riau ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dan meski demikian dirinya memastikan partainya akan menghormati yang telah menjadi keputusan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Kader PKB yang merupakan Gubernur Riau Abdul Wahid resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan pemerasan dan suap penganggaran proyek infrastruktur di lingkungan PUPR PKPP. Merespon hal itu, Wakil Ketua Umum PKB Cucun Ahmad Syamsur Rizal mengaku prihatin atas kejadian yang menimpa kadernya. Cucun menghormati keputusan KPK yang telah menetapkan Abdul Wahid sebagai tersangka. Dirinya berharap tindakan tersebut tidak terulang kembali, baik eksekutif maupun legislatif, khususnya bagi kader PKB. Kami terhadap kader pasti ya, kita turut prihatin dan menyampaikan rasa kita juga kepedulian bahwa kok bisa terjadi seperti ini ya di kader kami. Kemudian kita juga melihat seperti ini, mengingatkan kepada seluruh kader yang menjadi kepala daerah atau juga yang sekarang yang menjadi baik eksekutif maupun legislatif di bawah, diberikan kepercayaan kepemimpinan semua untuk melihat satu gambaran seperti ini menjadi catatan, jangan sampai terjadi lagi. Ya, jangan sampai ada tindakan hal-hal yang bisa mengarah kepada seperti kejadian dialami sahabat kita juga ini. Makanya kita juga menghormati apa yang menjadi sudah keputusan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Nanti tolong dibuka seterang-terangnya siapa saja, misalkan ini kan jangan sampai karena kader kami misalkan sekarang tidak punya kekuatan apa-apa sehingga bisa terjadi seperti ini. Itu siapa yang di balik itu, di belakang itu, nanti kan kalau di KPK bisa terbuka pengembangan mengenai misalkan kenapa sih bisa terjadi seperti ini proses awalnya. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos langsung memimpin kegiatan gerakan tanam padi di Desa Sidomulyo. Kegiatan ini digelar tepat di lahan seluas 162 hektar dengan mengangkat tema Bangkit Bersama mewujudkan swasembada pangan menuju kemandirian bangsa. Gerakan tanam padi di Desa Sidomulyo, Kecamatan Wasile Timur, Halmahera Timur, merupakan wujud komitmen Pemprov Maluku Utara mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Hal ini disampaikan Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, saat menghadiri kegiatan tersebut pada Rabu 5 November 2025. Menurut Sherly, komitmen pemerintah provinsi dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani Halmahera Timur. Ini kami datang untuk gerakan tanam bersama. Ini adalah bentuk komitmen dari Provinsi Maluku Utara menetapkan Halmahera Timur sebagai lumbung pangan yang ada di Maluku Utara. Terima kasih Pak Bupati atas kerjasama baiknya. Semoga proses tanamnya berjalan dengan baik dan saya doakan sampai panen berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Sherly juga memberikan kesempatan kepada petani untuk menyampaikan keluh kesah, terutama kebutuhan baik itu untuk alat mesin pertanian, alsintan, dan sarana produksi pertanian, saprodi, serta benih dan pupuk. 12 kelompok tani khusus di Desa Sidomulyo ini berdasarkan pengalaman butuh berapa set alsinta dan saprodi dalam mendukung produktivitas hasil pertanian yang berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai ramai pernyataan Pelda Christian Namo di sejumlah media terkait ketidakkepercayaannya terhadap proses peradilan militer dan Rem 161 Wira Sakti, Brigjen TNI Hendro Cahyono menegaskan proses hukum terhadap yang bersangkutan terus berjalan. Kasus dugaan pelanggaran disiplin prajurit itu saat ini tengah dalam penyelidikan Denpom 9 Kupang. Dan Rem 161 Wira Sakti Brigjen TNI Hendro Cahyono menegaskan proses hukum terkait dugaan pelanggaran disiplin yang melibatkan Pelda Christian Namo terus berjalan. Pelda Christian yang merupakan ayah dari almarhum Pradaluki Namo dilaporkan telah melanggar aturan disiplin prajurit. Hendro menyampaikan bahwa laporan tersebut disampaikan oleh Komandan Kodim 1627 Rotendao, yakni Pelda Christian, diduga melanggar pasal 103 KUHP militer, yaitu sengaja tidak menaati perintah kedinasan. Dugaan tindakan tersebut terkait larangan hubungan suami istri di luar pernikahan yang sah, yang diatur dalam Surat Telegram Panglima TNI nomor 398 tahun 2009. Jadi seperti yang saya lakukan kemarin, ya, bahwa proses persidangan Pradaluki sangat transparan dan semua media melihat semuanya, kita tidak menutup-nutupi dan terbuka secara umum. Kemudian berkaitan dengan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pelda Christian, ini berkaitan dengan laporan komandannya, yaitu Komandan Kodim Rotendao, bahwa yang bersangkutan diduga melanggar pasal 103 KUHPM, yaitu sengaja tidak mentaati perintah kedinasan sesuai dengan ST Panglima TNI nomor 398 2009 tentang larangan bagi seorang prajurit melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan yang sah. Berkaitan dengan itu, diduga untuk Pelda Christian ini mempunyai hubungan dengan wanita di luar pernikahan secara dinas dan agama mulai tahun 2018 sampai memiliki 2 orang anak. ST Panglima TNI juga diperkuat oleh Ketpasat nomor 330 angka Rawami 4 2018 tentang petunjuk teknis prosedur penetapan PDTH. Adapun terkait proses pra-peradilan, Brigjen TNI Hendro Cahyono menegaskan persidangan kasus Pradaluki berjalan secara transparan tanpa intervensi pihak manapun. Dirinya menyatakan siap mengawal seluruh proses hukum secara terbuka, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Nusa Tenggara Timur, Jihan Nabila Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan hasil rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo Subianto membahas upaya penguatan UMKM, penertiban barang impor bekas, serta percepatan digitalisasi sistem UMKM nasional.
Dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa 4 November 2025, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya perlindungan dan pemberdayaan UMKM, penertiban barang impor bekas, serta percepatan digitalisasi sistem UMKM nasional. Usai rapat, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa Presiden meminta penertiban barang bekas impor dilakukan tanpa merugikan pelaku usaha kecil. Pemerintah diminta menyiapkan alternatif produk lokal agar pedagang thrifting tetap bisa berjualan sekaligus mendukung industri dalam negeri. Jadi salah satu petunjuk dan arahan dari Presiden juga adalah bahwa pada saat kita melakukan penindakan pembatasan terhadap barang-barang bekas, baju-baju bekas yang masuk, arahan dari Pak Presiden juga mempertimbangkan dan memikirkan substitusi produk. Pemerintah juga tidak bisa membiarkan begitu saja kepada pengusaha-pengusaha yang memang sudah menjalankan. Jadi petunjuk dari Pak Presiden kepada Kementerian UMKM, dalam hal ini saya, dikomandani oleh beliau, Pak Menko, agar menyiapkan solusi agar mereka tetap bisa berjualan. Namun diarahkan yang dijual adalah produk-produk dalam negeri kita. Tadi Pak Presiden menyampaikan ada 57 juta pengusaha mikro, kecil, dan menengah yang tersebar di Indonesia. Tentunya tidak bisa dengan metode konvensional kembali. Jadi harus menggunakan metode teknologi dan digitalisasi untuk memberikan pelayanan dan perlindungan. Selain itu, Presiden Prabowo juga menegaskan perlunya mempercepat implementasi SAPA UMKM, sistem digital terintegrasi untuk perizinan, pembiayaan, dan pemasaran. Ia turut meminta percepatan sertifikasi halal, BPOM, PIR, dan SNI, serta menindaklanjuti program penghapusan piutang UMKM yang telah mencatat sekitar 67.000 pelaku usaha. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Beralih ke Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto bersama Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin meninjau langsung lokasi penertiban tambang nikel ilegal di Morowali, Sulawesi Tengah. Satgas penertiban kawasan hutan berhasil mengamankan lebih dari 60 hektar lahan yang digunakan untuk penambangan ilegal. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto bersama Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Jaksa Agung, dan Kapolri melakukan peninjauan ke Desa Laroenai, Morowali, Sulawesi Tengah. Peninjauan ini merupakan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum dan melindungi sumber daya alam. Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH sebelumnya mengamankan sekitar 62,5 hektar lahan yang digunakan untuk tambang nikel ilegal. Dalam kesempatannya, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menegaskan peran negara dalam menertibkan pemanfaatan sumber daya alam. Syafri menyampaikan upaya penertiban ini menjadi bagian dari langkah preventif untuk menghindari penyeludupan dan penyimpangan di masa mendatang. Adapun TNI turut berperan aktif dalam Satgas PKH dengan Panglima TNI menjabat Wakil Ketua Pengarah dan Kasum TNI Letjen Richard Tambubolon sebagai Wakil Ketua Pelaksana Satgas. Operasi di Morowali, Sulawesi Tengah diharapkan menjadi contoh penegakan hukum yang tegas terhadap eksploitasi sumber daya alam tanpa izin negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Mahkamah Kehormatan Dewan menggelar sidang putusan terhadap 5 anggota DPR yang sebelumnya telah dinonaktifkan oleh masing-masing fraksi partai. Sidang tersebut dipimpin langsung oleh Ketua MKD Nazarudin Dekgam yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu pagi. Mahkamah Kehormatan Dewan menggelar sidang putusan terhadap 5 anggota DPR yang sebelumnya telah dinonaktifkan sejak 1 September lalu. Sidang ini digelar sebagai bentuk tindak lanjut hasil rapat bersama saksi dan ahli pada Senin lalu. Pimpinan MKD memutuskan bahwa Adis Kadir dan Surya Utama alias Uya Kuya terbukti tidak melanggar kode etik dan diaktifkan kembali berlaku sejak putusan dibacakan. Sedangkan Ahmad Saroni, Hendro Purnomo alias Eko Patrio, serta Nafa Urbah terbukti melanggar kode etik dan tetap dinonaktifkan berdasarkan dari hasil putusan yang dibacakan oleh pimpinan MKD yang bersifat mengikat dan final. Para anggota DPR yang nonaktif tersebut dipastikan tidak akan mendapatkan hak keuangan. Menyatakan teradu 1, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH M.Kum tidak terbukti melanggar kode etik. 2. Meminta teradu 1, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH M.Kum untuk berhati-hati dalam menyampaikan informasi serta menjaga perilaku untuk kedepannya. 3.
menyatakan teradu 1, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH.M.Kum diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak putusan ini dibacakan. 4. Menyatakan teradu 2, Nafa Indria Urbah terbukti melanggar kode etik. 5. Meminta teradu 2, Nada Indria Urbah untuk berhati-hati dalam menyampaikan pendapat serta menjaga perilaku untuk dikedepankannya. 6. Menyatakan teradu Nafa Urbah nonaktif selama 3 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Nasional Demokrat. 7. Menyatakan teradu 3, Surya Utama tidak terbukti melanggar kode etik. Menyatakan teradu 3, Surya Utama diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak keputusan ini dibacakan. 9. Menyatakan teradu 4, Eko Hendro Purnomo Esos terbukti melanggar kode etik DPR RI. 10. Menghukum teradu 4, Eko Hendro Purnomo Esos nonaktif selama 4 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Amanat Nasional. 11. Menyatakan teradu 5, Dr. Ahmad Sahroni SE MIKOM terbukti telah melanggar kode etik DPR RI. 12. Menghukum teradu 5, Dr. Ahmad Sahroni SE MIKOM nonaktif selama 6 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Nasional Demokrat. 13. Menyatakan teradu 1, teradu 2, teradu 3, teradu 4, dan teradu 5 selama masa penonaktifan tidak mendapatkan hak keuangan. Putusan ini diterapkan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Kehormatan Dewan pada hari Rabu 15 November 2005 yang dihadiri oleh pimpinan dan anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dibacakan dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan pada hari Rabu tanggal 5 November 2005 serta menghasilkan putusan final dan mengikat sejak tanggal dibacakan. Dari Jakarta, Fahrizal, Davariskiano, Simpo TV melaporkan. Mahkamah Kehormatan Dewan resmi memutuskan untuk mengaktifkan kembali Adis Kadir dan Surya Utama alias Uya Kuya sebagai anggota DPR. Alasan diaktifkan dikarenakan keduanya dinilai tidak melanggar kode etik. Mahkamah Kehormatan Dewan resmi membacakan putusan terhadap 5 anggota DPR nonaktif buntut aksi unjuk rasa yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. MKD memutuskan bahwa Adis Kadir dan Surya Utama alias Uya Kuya diaktifkan kembali sebagai anggota DPR. Hal itu berdasarkan hasil rapat bersama para saksi dan ahli yang menunjukkan keduanya tidak terbukti melanggar kode etik. Momen tersebut juga pimpinan MKD meminta kepada Adis Kadir untuk dapat lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi. Melanggar kode etik. 2. Meminta teradu 1, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH.M.Kum untuk berhati-hati dalam menyampaikan informasi serta menjaga perilaku untuk kedepannya. 3. Menyatakan teradu 1, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH.M.Kum diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak putusan ini dibacakan. 4.
menyatakan teradu 2 Nafa Indria Urbah terbukti melanggar kode etik. Pihak utama diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak keputusan ini dibacakan. 9. Menyatakan teradu 4 Eko Hendro Purnomo Esos terbukti melanggar kode etik DPR RI. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Politikus PAN sekaligus artis Surya Utama alias Uya Kuya menghargai putusan Mahkamah Kehormatan Dewan usai diaktifkan kembali sebagai anggota DPR. Uya Kuya menilai bahwa putusan MKD sangat profesional dan objektif berdasarkan bukti-bukti yang ada dari para saksi dan ahli. Politikus PAN sekaligus artis Surya Utama alias Uya Kuya kini resmi diaktifkan kembali sebagai anggota DPR. Keputusan tersebut dilakukan dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu pagi. Uya Kuya menghargai keputusan MKD yang dinilai profesional dan objektif. Kedepannya, kejadian yang menimpanya akan dijadikan sebagai pembelajaran. Selain itu, nantinya hasil keputusan tersebut diserahkan kepada Mahkamah Partai Politik. Kita hargai keputusan dari MKD dan saya menerima dan ya seperti yang tadi dilihat. Tapi kan tadi ada yang permasalahan kan Bang Uya kan tidak dikabulkan, silakan. Aku nggak bisa komentarin yang lain, cuman ibaratnya kan kita menghargai dan MKD tentu saya sangat profesional sekali, sangat objektif dan apa yang diputuskan itu memang sesuai dengan bukti-bukti dan juga saksi ahli yang sudah berikan keterangan dan saksi-saksi lain. Kedepannya ini menjadi pembelajaran untuk Bang Uya sendiri. Ya pasti kita semua manusia pasti harus belajar. Berarti setelah ini diserahkan kepada Mahkamah Partai ya Mas Uya? Ya, diserahkan pada Mahkamah Partai. Itu aja, saya nggak bisa ngomong panjang. Abang habis ini udah berkegiatan seperti biasa? Ya nggak tahu, saya kan baru keluar sini jadi sebelum koordinasi apa-apa. Saya juga nggak tahu apa-apa. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Sadis leher seorang pelajar dibacok di Bali. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam dan informasi kami lanjutkan. Petugas Badan Narkotika Nasional melakukan penggerebekan di kawasan Kampung Bahari Tanjung Priok, Jakarta Utara pada 5 November 2025 siang. Petugas berhasil mengamankan sejumlah orang terkait penyalahgunaan narkoba meskipun petugas diserang warga sekitar saat penggerebekan. Setibanya petugas Badan Narkotika Nasional bersama Brimob Polda Metro Jaya di Kampung Bahari Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Rabu 5 November 2025 siang, langsung melakukan penggerebekan terhadap beberapa rumah yang diduga menjadi tempat sarang narkoba di kawasan ini. Dalam penggerebekan ini, petugas mengamankan sejumlah orang terkait penyalahgunaan narkoba, serta barang bukti beberapa bungkus narkoba jenis ganja dan sabu. Setelah melakukan penggerebekan dan akan membawa sejumlah pelaku narkoba ke mobil, polisi justru diserang oleh warga dengan menggunakan batu dan petasan. Polisi sempat membalas dengan menembakkan gas air mata ke arah warga. Namun akhirnya petugas memilih mundur dan menyelamatkan pelaku yang sudah ditangkap. Sejumlah pelaku yang tertangkap langsung dibawa ke kantor BNN Jakarta Utara. Dari Jakarta, tim liputan Sinpo TV melaporkan.
Nasib naas menimpa seorang pelajar berusia 16 tahun yang menjadi korban pembacokan di bagian leher di depan salah satu warung remang-remang di kawasan Jalan Bypass Ida Bagus, Mantra, Gianyar, Bali. Korban ditemukan tergeletak di lokasi kejadian bersimbah darah karena mengalami luka sobek di bagian lehernya. Seorang pelajar berusia 16 tahun berinisial GRDA menjadi korban pembacokan di depan sebuah warung remang-remang di Jalan Raya Bypass Ida Bagus Mantra, Desa Medahan, Belah Batu, Kabupaten Gianyar, Bali. Korban mengalami luka terbuka pada bagian leher sebelah kanan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Beruntung nyawa korban masih tertolong. Kasus penganiayaan tersebut segera dilaporkan ke petugas Polsek Belah Batu. Diduga insiden ini terjadi akibat kesalahpahaman antara pelaku dengan korban. Terima kasih banyak ya. Dapat kami sampaikan seizin daripada Bapak Kapolres dapat kami informasikan. Kemarin memang benar ada laporan dari masyarakat di Polsek Belah Batu terjadinya peristiwa penganiayaan yang kejadiannya subuh jam 4 pagi. Sebagai korban saat kemarin itu sudah dirawat di rumah sakit, ya tersayat yang dimungkinkan adalah pisau ya di bagian leher sebelah kanan. Nah, dengan adanya laporan tersebut, tim dari Polsek Belah Batu, Satreskrimnya sudah bekerja dengan cepat, tidak sampai 12 jam. Sebagai terduga pelaku sudah diamankan saat ini di Polsek Belah Batu dengan barang buktinya untuk melaksanakan proses penyidikan lebih lanjut. Petugas kepolisian dari Polsek Belah Batu saat ini masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengungkap secara pasti motif dibalik penganiayaan yang menimpa korban di bawah umur tersebut. Dari Bali, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Taifun Kalmaigi menerjang wilayah Filipina Tengah menyebabkan tanah longsor parah di kota Cebu. Sedikitnya 4 orang tewas dan ribuan warga terpaksa mengungsi akibat hujan deras dan angin kencang. Tanah longsor melanda wilayah Cebu pada Selasa 4 November 2025 setelah Taifun Kalmaigi menerjang Filipina Tengah dan menyebabkan kerusakan luas. Warga berupaya membersihkan jalan yang tertutup lumpur dan batu, sementara arus banjir masih deras melintasi permukiman. Rumah dan kendaraan mengalami kerusakan berat dengan puing-puing berserakan di sejumlah titik. Pihak pemerintah setempat menyebut dampak terparah terjadi akibat tanah longsor, sehingga membutuhkan bantuan dan alat berat untuk pembersihan jalan. Warga juga melaporkan angin kencang dan hujan deras terjadi sepanjang malam, bahkan beberapa pohon tumbang dan menimpa atap rumah penduduk. Laporan terbaru menyebutkan sedikitnya 4 orang tewas dan ribuan warga telah dievakuasi ke tempat aman. Taifun Kalmaigi mendarat di Silago, Provinsi Southern Leyte dengan kecepatan angin mencapai 140 km per jam. Topan ini menjadi yang ke-20 melanda Filipina sepanjang tahun ini. Negara yang rentan terhadap bencana alam termasuk letusan gunung api dan gempa bumi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masih dari berita mancanegara di mana seorang pekerja tewas setelah 11 jam terperangkap di bawah puing-puing menara abad pertengahan di Roma, Italia, Menara Torre dei Conti. Sebagian menara roboh saat pekerjaan renovasi tengah berlangsung di tengah kota. Tim penyelamat Italia bekerja hingga larut malam untuk menyelamatkan seorang pekerja yang terperangkap di dalam Menara Torre dei Conti. Korban warga Rumania bernama Octave Stroici berhasil dievakuasi namun meninggal akibat cedera parah. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menyampaikan bela sungkawa. Pemerintah Rumania juga mengonfirmasi identitas korban dan mengapresiasi kerja tim penyelamat. Menara Torre dei Conti dibangun pada abad ke-13 oleh Paus Innocent III dan telah berulang kali mengalami kerusakan akibat gempa dan waktu. Ratusan turis menyaksikan proses penyelamatan yang rumit dan berbahaya saat bagian menara kembali runtuh dan mengeluarkan debu tebal. 3 pekerja lain selamat, sementara seorang pekerja berusia 64 tahun masih kritis. Menara saat ini sedang direnovasi dengan anggaran 6,9 juta euro untuk proyek restorasi dan pembuatan museum baru. Kejaksaan Roma telah memulai penyelidikan atas dugaan kelalaian dalam proses renovasi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, polisi berhasil menangkap 3 orang terduga pelaku pembunuhan pria tanpa celana di Bojonggede, Kabupaten Bogor. Ketiganya dibekuk petugas setelah dilakukan pengejaran berdasarkan hasil olah TKP dan barang bukti di lokasi kejadian.
Inilah 3 orang terduga pelaku pembunuhan pria tanpa celana yang ditemukan bersimbah darah dengan kondisi leher terlilit kawat dalam sebuah rumah di Kampung Pajang, Bojonggede, Kabupaten Bogor pada Senin 3 November 2025 kemarin. 3 pelaku berinisial MFR, MED, dan DS diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polres Metro Depok dan Polsek Bojonggede di kawasan Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Kapolsek Bojonggede AKP Abdullah Safi'i mengungkapkan penangkapan berhasil dilakukan setelah petugas menemukan petunjuk di tempat kejadian perkara yang mengarah pada identitas para pelaku. Saat ditangkap, ketiganya diketahui berencana melarikan diri untuk bersembunyi setelah melakukan aksi pembunuhan. Baik, alhamdulillah dari hasil olah TKP, rekan-rekan dari Reskrim, pimpinan Reskrim, dipimpin Kasat juga, dan saya di lapangan, kita dapatkan petunjuk untuk para pelaku. Langsung dilakukan pengejaran ke daerah Jawa Barat, tepatnya di daerah Bogor, Ciawi, Bogor. Nah, dari hasil pengejaran itu sampai berapa jam dilakukan, yang bersangkutan berhasil kita temukan pada waktu pukul 18.30. Yang bersangkutan ada 3 orang, yang diduga pelaku ada 3 orang, dan semuanya ada di tempat. Petugas kepolisian langsung menggelar pemeriksaan secara intensif kepada para pelaku. Polisi juga masih menyelidiki motif pembunuhan serta kemungkinan ada pelaku lain yang terlibat dalam aksi sadis ini. Sementara itu, jenazah korban sebelumnya telah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk keperluan otopsi. Dari Bogor, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pencurian sepeda motor di sebuah rumah kosan di Kecamatan Kelapa II, Tanggerang, Banten terekam kamera CCTV. Dalam hitungan detik, pelaku yang berjumlah 4 orang berhasil menggasak 2 unit sepeda motor dalam waktu bersamaan pada Rabu 5 November 2025 sore. Dalam rekaman CCTV, pelaku yang berjumlah 4 orang berhenti di depan gerbang sebuah kosan di Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tanggerang, Banten pada 4 November. 2 orang pelaku menunggu di atas sepeda motor, sementara 2 pelaku lainnya masuk menuju parkiran sepeda motor setelah sebelumnya merusak gembok pintu gerbang. Hanya dalam hitungan detik, 2 pelaku berhasil menggasak 2 sepeda motor sekaligus menggunakan kunci letter T. Keduanya kemudian kabur meninggalkan lokasi. Pada Rabu 5 November 2025 sore, para pelaku beraksi di saat para penghuni kosan sedang beristirahat. Kondisi lingkungan yang sepi membuat para pelaku leluasa melancarkan aksinya. Pencurian sepeda motor ini bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya, sepeda motor penghuni kosan juga raib digasak pencuri yang diduga pelaku yang sama. Ada 2 motor, orangnya 4 orang. Yang 2 motor ya jalan, yang 2 motor ngambil motor. Berarti yang 2 orang di motor gitu? Iya, yang di motor. Ngawasin? Iya. Yang 2 orang? Ngambil motor. Motor. Motor apa sih bang yang dicurinya bang? Ya? Motor apa yang dicurinya? Tapi, biasanya tapi. Mobil. Bang, emang di sini sering bang kejadian seperti ini bang? Berbekal rekaman CCTV, korban kemudian melaporkan ke Polsek Pagedangan. Mereka berharap polisi bergerak cepat untuk menangkap para pelaku tersebut. Dari Tanggerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Akibat tasnya dijamret, seorang ibu yang mengendarai sepeda motor terjatuh di Jalan Bomang dekat perempatan arah Garuda, Paruk, Bogor pada 4 November 2025 pagi. Korban dijamret oleh pelaku yang juga menggunakan sepeda motor dari arah belakang korban. Jamret di Jalan Bomang. Seorang ibu mengalami luka cukup parah setelah terjatuh dari sepeda motor akibat aksi penjamretan yang terjadi di Jalan Bomang, tepatnya dekat perempatan arah Garuda pada Selasa pagi 4 November 2025. Kejadian itu bermula saat korban tengah melintas menggunakan sepeda motor, namun tiba-tiba seorang pelaku tak dikenal yang juga mengendarai motor datang dari arah belakang dan menarik tas milik korban. Aksi tersebut membuat motor korban oleng hingga terjatuh ke jalan dan mengakibatkan korban menderita luka cukup parah. Warga sekitar yang melihat kejadian kemudian melakukan pertolongan terhadap korban. Korban lalu dibawa ke tempat aman oleh warga. Akibat insiden ini, korban mengalami luka cukup parah dan kehilangan tas yang dibawa lari pelaku penjamretan. Lulu Nur Saidah Permana, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi percobaan pencurian sepeda motor terjadi di wilayah Guro 2, Kerawang Wetan pada Senin dini hari 3 November 2025. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pria yang diduga akan melakukan pencurian, namun aksinya berhasil digagalkan oleh seorang pedagang nasi goreng yang curiga dengan gerak-geriknya.
Dalam rekaman CCTV yang beredar, terlihat seorang pria menghampiri sepeda motor yang terparkir di depan rumah warga pada sekitar pukul 3 dini hari pada Senin 3 November 2025. Pelaku terlihat berulang kali memperhatikan kondisi sekitar, diduga untuk memastikan situasi aman sebelum melancarkan aksinya. Namun tak lama pedagang nasi goreng yang tengah berjualan di dekat lokasi menyadari keanehan gerak-gerik pelaku dan langsung menegurnya. Sadar aksinya dipergoki, pelaku langsung melarikan diri dan meninggalkan lokasi kejadian. Beruntung tidak ada barang yang hilang dalam insiden ini, namun warga diimbau untuk tetap waspada dan memastikan kendaraan terkunci saat ditinggalkan di tempat umum. Ulia Haifanisa, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. 2 orang pria menjadi bulan-bulanan masa usai kepergok membobol rumah di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung, Selatan Lampung. 1 dari 2 pelaku tersebut tewas, sementara 1 pelaku lainnya berhasil diselamatkan polisi. Peristiwa ini terjadi di Desa Legundi, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung pada Selasa 4 November 2025 pagi. 2 pria asal Kabupaten Lampung Tengah menjadi bulan-bulanan warga setelah kepergok membobol rumah yang sedang kosong. Keduanya yakni bernama Edi dan rekannya Ansori alias Andi. Dalam amuk masa itu, 1 pelaku yakni Ansori alias Andi tewas, sementara pelaku bernama Edi berhasil diselamatkan polisi yang sampai mengeluarkan tembakan ke udara untuk membubarkan warga. Berdasarkan informasi, kedua pria tersebut mencoba mencuri di rumah warga Desa Tridharma Yoga, Kecamatan Ketapang dengan cara mendongkel jendela rumah. Belum sempat mengambil barang berharga, aksi keduanya dipergoki pemilik rumah hingga menimbulkan aksi kejar-kejaran dan berakhir tragis. Tuh, kosong terus dia kok ada orang gitu, dia balik arah, nanya orang gitu katanya mau ketemu orang Bos Jagung, dia bilangnya katanya dari Rumbia, gitu. Udah diajak ngobrol sekitar 10 menit kok yang satunya keluar dari belakang, pintu belakang gitu. Ada barang yang hilang? Kebetulan belum sempat mereka ngambil, Pak. Tapi udah masuk mereka? Udah masuk ke dalam. Nah ditanyalah sama suami saya dibikin KTP, katanya dia banyak alasan gitu, mak ini mak itu, terus katanya udah Pak saya ke rumah bapak aja ngobrol di situ. Nah giliran suami saya ngambil motor mau jalan, mau diajak ke rumah, mereka berdua itu kabur sekencang-kencangnya. Nah suami saya ikutlah ngejar pakai motor itu, kekejar sampai di dekat mau tanjakan situ sih. Udah gitu ketemu dia orang itu sama suami saya ditendang, didorong pakai kaki gitu. Mereka berdua pakai motor Vario tuh, suami saya akhirnya oleng kan, suami saya jatuh. Suami saya luka-luka sih, lecet-lecet. Nah, itu yang satu itu ya tadi seperti itulah keadaannya itu. Yang satunya itu ya selamat lah. Ada polisi? Ada. Itu udah begitu tok tangkap itu ini busernya udah ini langsung dia ngambil ininya. Wah jangan ini buanglah tembakan langsung ke bawah. Kejadian ini memang sering di daerah sini sampai ke atas kehilangan motor. Enggak sih saya aja pernah kehilangan. Bahkan saya sendiri aja kehilangan motor di depan rumah itu malam. Nggak ketemu motornya sampai sekarang? Sampai sekarang. Apakah itu jadi kesalahan warga, Pak? Itu kemungkinan bisa juga dari situ. Misalnya apa udah sering. Dari tempat kejadian, petugas mengamankan 1 unit sepeda motor yang digunakan para pelaku saat beraksi. Jenazah pelaku yang tewas pun kini telah dievakuasi, sementara pelaku lainnya telah mendekam di sel tahanan Polsek Penengahan. Dari Lampung Selatan, Lampung, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, rekaman CCTV 2 kelompok remaja terlibat aksi tawuran di Jalan Gudang Peluru Raya, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan pada Rabu sore 5 November 2025. Kedua kelompok remaja ini tawuran menggunakan senjata tajam dan diduga menggunakan air keras. Dalam rekaman CCTV yang beredar di media sosial, terlihat 2 kelompok remaja saling serang menggunakan senjata tajam dan bambu. Kericuhan semakin memuncak saat salah satu kelompok tampak menyiramkan cairan ke arah lawannya yang diduga merupakan air keras. Peristiwa ini terjadi pada Rabu 5 November 2025 sekitar pukul 18.35 waktu Indonesia Barat di Jalan Gudang Peluru Raya, Kebon Baru, Tebet. Warga di sekitar lokasi hanya bisa melihat para pelaku tawuran itu beraksi tanpa berbuat sesuatu, dan aksi tawuran tersebut diketahui tidak menimbulkan korban jiwa. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan dan sampai jumpa.